warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Learning DJ. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Adapun materi yang akan kita pelajari, yang pertama ada mengenal persamaan dasar akuntansi, kemudian yang kedua pengelompokan akun, yang ketiga ada kode akun. Persamaan dasar akuntansi. Harta atau aset sama dengan utang atau liabilitas. Yang dimaksud dengan harta atau disebut juga dengan aktiva atau aset adalah sumber daya ekonomi yang akan memberikan manfaat kepada perusahaan di masa depan. Sedangkan yang dimaksud dengan utang atau liabilitas atau juga disebut dengan kewajiban merupakan utang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lampau. Konsep persamaan dasar akuntansi berikutnya adalah harta atau aset sama dengan modal atau ekuitas. Dimaksud dengan modal atau ekuitas merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aset perusahaan. Perusahaan perorangan atau persekutuan memiliki akun modal yang terpisah dan akun penarikan yang terpisah bagi setiap pemilik. Ekuitas terdiri atas beberapa akun. Di antaranya ada modal, ada penarikan atau prive, kemudian ada pendapatan dan juga beban. Konsep dasar akuntansi berikutnya adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Sehingga untuk mencari utang sama dengan harta dikurangi modal, dan modal sama dengan harta dikurangi utang. Konsep persamaan dasar akuntansi sebagai informasi, berapapun jumlah transaksi yang dilakukan selalu terjadi persamaan akuntansi, yaitu aset di satu pihak akan selalu sama dengan kewajiban dan ekuitas pemilik di pihak lain. Dalam persamaan dasar akuntansi telah dibahas bahwa konsep mendasar dari struktur dasar akuntansi adalah terjadinya hak atau kepemilikan di satu pihak akan selalu disertai kewajiban kepada pihak lain. Perlu diingat bahwa setiap terjadi transaksi usaha, hal tersebut akan mempengaruhi dua jenis akun, bahkan bisa 3 atau lebih akun. Meski demikian, aset di satu pihak akan selalu sama dengan kewajiban dan ekuitas di pihak lain. Pengelompokan akun. Sebelum ke pengelompokan akun, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan akun? Akun atau rekening adalah tempat untuk mencatat perubahan setiap pos laporan yang setiap saat dapat menunjukkan saldo pos tersebut. Pengelompokan akun dibagi menjadi 2, ada akun real dan akun nominal. Akun real disebut juga akun neraca karena menunjukkan keadaan akun-akun yang ada di neraca. Yang termasuk dalam akun real adalah akun harta, akun utang, dan akun modal. Pengelompokan akun berikutnya adalah akun nominal.
Akun nominal disebut juga akun laba atau rugi karena menunjukkan keadaan saldo pada akun-akun yang ada di laporan laba atau rugi. Yang masuk di kolom akun nominal adalah akun pendapatan dan akun beban. Jadi nanti akun real akan masuk di neraca, sedangkan akun nominal akan masuk di laporan laba atau rugi. Yang masuk neraca apa saja? Ya, akun harta, akun utang, dan akun modal. Sedangkan yang masuk di laporan laba atau rugi adalah akun pendapatan dan akun beban. Kemudian akun yang digunakan dalam akuntansi yang pertama ada akun harta atau aktiva. Akun harta dibagi menjadi harta atau aktiva lancar, kemudian ada harta atau aktiva tetap, aktiva lain-lain, dan beban yang ditangguhkan. Yang masuk ke dalam aktiva lancar ada akun kas, kemudian surat-surat berharga, wesel tagih, piutang usaha, persediaan barang dagang, ada pos-pos transitoris yang di dalamnya ada gaji dibayar di muka, kemudian asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan juga ada pos-pos antisipasi. Di dalamnya ada bunga yang masih harus diterima, kemudian sewa yang masih harus diterima. Selain itu, aktiva lancar yang lain ada kelengkapan investasi jangka panjang. Kemudian yang masuk ke dalam aktiva tetap atau harta tetap ada aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Yang masuk ke dalam aktiva tetap berwujud diantaranya ada peralatan, mesin, kendaraan, bangunan, dan tanah. Sedangkan yang termasuk aktiva tetap tidak berwujud ada hak paten, kemudian hak cipta, goodwill, cap, dan merek dagang. Aktiva berikutnya adalah aktiva lain-lain. Yang masuk di aktiva lain-lain ada bangunan dalam pelaksanaan, mesin dalam proses konstruksi, mesin dan alat pabrik yang tidak terpakai. Kemudian berikutnya ada beban yang ditangguhkan. Yang masuk dalam beban yang ditangguhkan ada akun beban pendirian, kemudian beban riset dan pengembangan, beban bunga atas obligasi, dan pembayaran bonus pegawai. Akun berikutnya ada akun kewajiban atau utang atau liabilitas. Akun kewajiban dibagi menjadi dua, ada kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Yang masuk di kewajiban lancar ada utang wesel atau wesel bayar, ada utang usaha, utang bank, utang gaji, beban-beban yang harus dibayar, pendapatan diterima di muka. Sedangkan yang masuk ke dalam kewajiban jangka panjang ada utang obligasi dan utang hipotek. Akun yang ketiga ada akun modal atau kapital. Merupakan istilah yang digunakan untuk hak kekayaan pemilik. Modal dapat dipandang sebagai utang kepada pemilik. Akun yang keempat adalah akun pendapatan. Pendapatan dibagi menjadi dua, ada pendapatan operasi dan pendapatan non operasi. Yang masuk ke dalam pendapatan operasi ada pendapatan komisi, pendapatan sewa, pendapatan bunga, pendapatan jasa profesi, penjualan barang dagang. Kemudian yang masuk pendapatan non operasi ada pendapatan bunga dan dividen atau disebut juga laba ditahan. Kita masuk ke kode akun. Tujuan kode akun atau tujuan orang membuat akun
Itu yang pertama, agar memudahkan mengelompokkan akun. Kemudian yang kedua, membantu proses pencatatan. Yang ketiga, mudah mengingat dan mempercepat pencatatan. Kemudian jenis-jenis kode akun, yang pertama ada kode numeral, kemudian ada kode desimal, yang ketiga ada kode mnemonik, yang keempat ada kode kombinasi huruf dan angka. Yang pertama ada kode numeral. Kode numeral adalah kode dengan menggunakan nomor atau angka. Model nomor ini dapat dibuat dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara kelompok. Contoh kelompok aktiva itu dengan nomor 1, kemudian kelompok utang itu dengan nomor 2, kelompok modal dengan nomor 3, kelompok pendapatan dengan nomor 4, kelompok beban dengan nomor 5. Kemudian cara yang kedua dengan blok. Itu contohnya kelompok aktiva itu diberi nomor 100 sampai 199, kemudian kelompok hutang itu nomor 200 sampai 299, kelompok modal diberi nomor 300 sampai 399, kelompok pendapatan nomor 400 sampai 499, kelompok beban nomor 500 sampai 599. Ketiga dengan kode nomor berurutan. Misalnya 100 untuk bekas, kemudian 101 untuk bank, 102 utang usaha, 103 wesel tagih, 104 perlengkapan, 121 tanah, 201 utang usaha, 202 wesel bayar. Kode yang kedua adalah kode desimal. Pemberian kode menurut metode ini adalah berdasarkan kelompok dan subkelompok atau jenis akun. Sementara antara kelompok dan subkelompok dipisah dengan titik. Di sini misalnya nama akunnya kas, kemudian kas itu termasuk kelompok aktiva nomor 1, kemudian subkelompoknya adalah aktiva lancar itu juga nomor 1. Nomor urutnya adalah nomor 1, sehingga untuk kas itu kalau pakai kode desimal menjadi 1.1.1. Kemudian untuk perlengkapan masuk kelompok aktiva nomor 1, kemudian subkelompoknya adalah aktiva lancar nomor 1, urutan untuk perlengkapan nomor 4, sehingga nomor kodenya 1.1.4. Sampai yang terakhir ada beban bunga masuk kelompok beban nomornya 5, kemudian subkelompoknya beban lain itu nomor 3, urutannya adalah nomor 1, sehingga kalau dibuat kode 5.3.1. Ada kode mnemonik. Kode mnemonik adalah kode akun dengan menggunakan huruf. Teknik mnemonik sama dengan numeral. Contohnya di sini ada kelompok aktiva, kemudian kodenya untuk aktiva itu A. Jenis akunnya misalnya kas, urutannya untuk kas itu ada A, sehingga kalau dibuat kode akun menjadi AA. Kemudian
Kemudian ada piutang usaha. Piutang usaha urutannya B kalau dibuat kode akun jadi AB. Kemudian kita ke hutang. Hutang itu kodenya B. Jenis akunnya kalau utang usaha urutannya A. Kalau kita buat kode akun jadi BA. Kemudian kita ke beban. Beban kodenya E. Jenis akunnya misalkan beban bunga itu urutannya adalah H, maka kalau kita buat kode akun menjadi EH. Kemudian ada kode campuran antara huruf dan angka, jadi kombinasi antara huruf dan angka. Di sini contohnya kalau kelompok aktiva itu tadi kodenya A, kemudian misalnya kas itu nomor urutannya 1, maka kalau kita buat kode akun menjadi A.1, jadi kombinasi antara huruf dan angka. Kita langsung ke beban. Beban kodenya E, kemudian misalnya beban iklan itu urutannya nomor 2, maka kalau kita buat kode akun jadi E.2. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.